Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desta Putriani dengan NIM J0412231062. Aduh, gak kerasa ya, dari video sebelumnya kalian udah tonton belum video yang aku bahas tentang nanoteknologi. Nah, untuk part 2 sekarang aku bakal bahas di bidang polimer. Padahal nanoteknologi dan polimer itu kalau saya bisa bilang tuh masih ada kaitannya ya, satu kesatuan itu masih ada hubungannya lah, layak kayak adik kakak saudara gitu loh. Tapi untuk nanoteknologi di video sebelumnya saya sudah bahas, makanya di video kali ini saya fokuskan ke bidang polimer. Penasaran kan apa aja sih yang bakal aku bahas? Tentunya pada video kali ini aku bakal ngejelasin tentang pentingnya penerapan bidang polimer di kehidupan sehari-hari. Tunggu dulu. Sebelum kalian nonton, pastikan kalian udah klik tombol like, comment, and subscribe. Baik teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi teknologi polimer itu bisa ditemukan hampir di semua bidang. Contohnya baju yang saya pakai, atau tumbler botol minum yang sering saya gunakan, yang sering saya bawa saat saya kuliah, atau ban mobil, ban sepeda motor. Di rumah tangga tuh banyak sekali benda-benda polimer yang kita gunakan secara tidak sadar, seperti nanoteknologi sebelumnya ya. Kayak dari furniture yang berat, ringan, itu semuanya pasti ada kaitannya dengan polimer. Tapi tunggu dulu teman-teman, kayaknya kalian pasti bingung ya. Aku kayaknya kalau misalkan aku ngebahas langsung ke bidangnya, ke bidang pemanfaatannya, pasti kalian bingung. Oke, tenang. Aku bakal jelasin, aku bakal analogiin secara sedikit agar kalian paham kan ya. Sebelum aku bahas, kadang saya aku bingung, sumpah. Ya udah, nggak apa-apa. Di sini kita santai aja ya, biar pembahasannya kena, biar pembahasan yang yang aku sampein itu nyampe ke kalian semua, ke audiens semua, dan dapat diterima dengan baik di otak kalian masing-masing, nyampe ke hati gitu, dari hati ke hati. Oke, lanjut, kita balik lagi. Oke, untuk analoginya gampang teman-teman. Sebelumnya di bidang nanoteknologi, aku analogiin nanoteknologi itu rambut. Nah, kalau polimer nih apa? Kalau polimer nih aku bakal nge-analogiin layaknya sebuah manik-manik dalam gelang. Gelang ini terdiri dari manik-manik ya. Tersusun dari manik-manik. Jadi kita anggap saja manik-manik ini jika hanya terdiri dari manik-manik saja, itu disebut dengan monomer. Namun ketika manik-manik ini sudah digabungkan menjadi satu kesatuan sehingga terbentuknya gelang ini, maka itu disebut dengan polimer. Oke, gampang banget kan analoginya? Jadi semakin panjang ikatannya, semakin kuat, maka itu akan menghasilkan produk polimer yang cukup baik. Gitu teman-teman. Tapi kalian penasaran gak sih kenapa bidang polimer ini sampai sekarang cukup luas gitu pemanfaatannya? Itu karena bidang polimer ini sifatnya fleksibel teman-teman. Bisa diatur seperti sifat elastisnya, lalu kekuatannya, contohnya seperti daya serapnya, itu bisa kita atur. Dia mau kuatnya seberapa, lenturnya seberapa, terus mau daya tahan airnya seberapa, itu bisa kita atur gitu. Jadi dia fleksibel istilahnya gitu teman-teman. Sebelum kita bahas ke aplikasinya, polimer ini dapat dibuat dengan ringan namun kuat, lentur tapi tahan lama, serta relatif murah. Makanya
polimer ini sampai sekarang masih kokoh ya teman-teman, dan efisien untuk diproduksikan secara besar-besaran. Berkat keunggulan tersebut, teknologi polimer itu digunakan secara luas dalam berbagai aspek kehidupan kita, di kehidupan sehari-hari kita gitu teman-teman. Oke, dari sebelum-sebelumnya nih, tadi kan aku udah bahas ya, kayak apa sih polimer itu, di analoginya seperti apa, seperti gelang, manik-manik gelang, dan lalu kenapa sih polimer ini sampai sekarang diminati, karena manfaatnya memang sebegitu besarnya. Makanya next aku bakal bahas aplikasinya langsung. Oke, untuk aplikasinya sama seperti nanoteknologi sebelumnya. Jadi aku di sini kayaknya nggak bakal ngejelasin secara panjang kali lebar untuk aplikasinya ya, karena kalian sendiri pasti udah tahu gitu. Yang sering kalian pakai, yang sering kalian gunakan, yang sering kalian bawa, atau bahkan kalian nggak sadar kalau itu merupakan aplikasi dari bidang teknologi polimer. Oke, aku bakal sebutin ya, di bidang rumah tangga dulu mungkin ya. Pertama, tumbler, botol plastik. Siapa sih yang nggak tahu sama botol plastik? Polietilen, polistiren, dan sebagainya itu merupakan contoh dari bahan pembuatan botol kemasan, botol minuman. Lalu ada piring plastik, bungkus-bungkus makanan itu tuh sama aja teman-teman. Terus payung plastik, jas hujan plastik. Aduh, pokoknya banyak banget kan. Oke, beralih kita ke bidang medis. Kalau bidang medis di nanoteknologi itu seperti kasa ya, perban gitu, perban kasa. Kalau di sini di bidang medisnya itu kayak selang infus, terus ada benang operasi. Itu aplikasi dari teknologi polimer. Dan selanjutnya ada di bidang transportasi, seperti helm, ban mobil, ban motor, dashboard, terus kendaraan-kendaraan sepeda, ban sepeda juga masuk. Pokoknya ban, karet, helm itu adalah aplikasi juga teman-teman dari teknologi polimer. Banyak banget kan? Bahkan selanjutnya ada pada aplikasi gadget mungkin ya. Ya, gadget juga bisa di casing HP-nya ya kan. Casing HP kita kan sering ada yang elastis tuh. Nah, itu juga salah satu penerapan dari bidang teknologi polimer. Terus ada lagi kayak kabel charger. Nah, itu juga sama teman-teman. Terus tas, sepatu, sarung bantal, karpet plastik. Aduh, banyak banget kayaknya yang nggak bisa aku sebutin satu persatu. Itu merupakan aplikasi dari aplikasi dari teknologi polimer yang cukup luas ya. Oke, teman-teman, dari berbagai contoh tersebut sebenarnya bisa disimpulkan ya, kalau bidang teknologi polimer itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Kehadiran polimer gak hanya mempermudah aktivitas kita, tapi mendukung juga perkembangan teknologi di berbagai bidang seperti kesehatan, lalu ada rumah tangga, hingga industri-industri modern seperti saat ini. Namun teman-teman, tidak bisa kita pungkiri juga bahwa plastik merupakan salah satu permasalahan utama ya, terkait dari adanya dampak lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan. Sehingga inovasi-inovasi saat ini bisa kita ciptakan dengan menciptakan plastik biodegradable. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, pengembangan teknologi polimer yang ramah sangat penting. Jadi kita tidak hanya
sampai di titik itu aja kita juga bisa mengembangkan teknologi polimer ini agar terciptanya plastik-plastik yang mudah didegradasi, ramah lingkungan, atau bisa menampilkan ekonomi sirkular yang cukup baik, mendukung SDGs dan sebagainya. Diharapkan dapat terus memberikan manfaat besar bagi kehidupan kita yang bisa menunjang aktivitas sehari-hari kita dalam berbagai bidang tersebut. Oke, baik teman-teman, informatif sekali kan dari apa yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya mengenai penerapan pentingnya pemahaman kita terhadap bidang teknologi polimer. Sekiranya cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang mungkin yang kurang atau sulit dipahami bagi Anda. Saya juga masih belajar. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.